Selamat pagi anak-anak ibu, kembali ketemu kita pada pagi hari ini di pembelajaran sejarah Indonesia. Ya, di mana materi kita hari ini yaitu tampak di monitor e-book, yaitu mengenai pembebasan Irian Barat ya. Di sini ibu akan menerangkan bagaimana akhirnya Irian Barat kembali ke wilayah kekuasaan NKRI pada saat itu. Ya, seperti biasa, anak-anak kami juga bisa mengikuti materi yang ibu terangkan dari buku pegangan yang anak-anak kami punya. Ya, sekarang masuk kita ke pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu bagaimana proses pembebasan Irian Barat yang akhirnya kembali ke pangkuan NKRI. Ya, di sini ada pertanyaan, yaitu mengapa Belanda belum mau membebaskan Irian Barat pada saat itu, padahal berdasarkan hasil persetujuan ataupun KMB yang dilakukan di Den Haag pada tanggal 23 Agustus sampai dengan 2 November 1949, tampak di sini isi dari persetujuan KMB tersebut bahwa Belanda mengakui status Indonesia kecuali Irian Barat. Namun di sini terlihat lagi bahwa Irian Barat akan dikembalikan ke pangkuan kedaulatan Indonesia setahun kemudian setelah dilakukannya persetujuan KMB ataupun pada tahun 1950 ya. Tampak di sini pada tahun 1950 Belanda tetap belum mau menyerahkan Irian Barat ke wilayah kekuasaan Indonesia. Pasti anak-anak kami bertanya, kenapa Belanda belum mau menyerahkan Irian Barat ke wilayah kekuasaan Indonesia? Padahal di sini sudah dibuat di dalam persetujuan KMB bahwa setahun setelah KMB Belanda akan menyerahkan Irian Barat ya. Di sini tampak anak-anak kami bisa membaca juga kenapa Belanda belum mau menyerahkan Irian Barat pada saat itu ya. Di sini alasannya yaitu bahwa Belanda mengadakan eksplorasi ataupun penelitian sumber daya alam di Irian, dan hasil penelitian tersebut berhasil menemukan fakta bahwa Irian Barat terdapat tambang emas dan uranium yang terbesar di dunia, ataupun alasan yang lain kenapa Belanda belum mau mengembalikan Irian Barat ke wilayah kekuasaan Indonesia, karena di Irian Barat terdapat sumber daya alam yang kaya. Oke, kita lanjut. Jadi di sini dengan cara bilateral ataupun kerjasama antar dua negara, Indonesia dengan Belanda, di dalam melakukan pengembalian Irian Barat belum berhasil. Akhirnya di sini Presiden Soekarno dalam pidatonya yang berjudul Membangun Dunia kembali mengatakan bahwa Soekarno berharap bahwa Belanda mengembalikan Irian Barat ke wilayah kekuasaan Indonesia pada saat itu. Di sini di dalam pidato tersebut membawa dampak kepada dibukanya kembali perdebatan Irian Barat di PBB agar Belanda menyerahkan kedaulatan Irian Barat kepada Republik Indonesia. Upaya diplomasi seperti yang Ibu bilang tadi di awal tidak berhasil. Akhirnya pemerintahan Republik Indonesia melakukan jalur yang lain, yaitu konfrontasi militer, di mana pemerintahan Republik Indonesia pada saat itu meminta bantuan senjata kepada blok Barat, khususnya Amerika Serikat. Namun permintaan bantuan kepada blok Barat ataupun Amerika Serikat tidak membawa hasil yang memuaskan, dan kemudian lagi pemerintahan Indonesia meminta bantuan kepada blok Timur ataupun komunis, yaitu negara Uni Soviet pada saat itu. Di sini Belanda menyadari bahwa dari konfrontasi militer tersebut, apabila Irian Barat tidak diserahkan kepada Indonesia secara damai, maka Indonesia akan menempuh secara kekuatan militer. Jadi penjelasan Ibu di atas, secara diplomasi sudah dilakukan namun tidak berhasil. Di sini pemerintahan Indonesia untuk mengembalikan Irian Barat dilakukan secara kekuatan militer. Jadi di sini kembali lagi Belanda memperkuat kedudukannya dengan cara mendatangkan kapal induk Karel Doorman. Ya. Jadi ketika konfrontasi militer terjadi,
pada saat itu terjadilah pertempuran di Laut Aru yang merupakan salah satu pertempuran untuk merebutkan Irian Barat ya, yang terjadi pada tanggal 15 Januari 1962 antara Angkatan Laut Republik Indonesia dengan kapal perusak Belanda pada saat itu. Jadi pertempuran di sini antara Indonesia dan Belanda, di mana kapal Indonesia yaitu bernama Motor Torpedo Boat atau disebut dengan MTB Macan Tutul. Jadi di dalam pertempuran yang hebat yang terjadi di Laut Aru tersebut akhirnya menyebabkan perlawanan yang dilakukan oleh Komandan Yosudarso dan Kapten Wiratno, menyebabkan mereka yang memimpin di dalam pertempuran di Laut Aru tersebut gugur. Jadi bagaimana akhirnya jalan yang dilakukan untuk mengembalikan Irian Barat ke wilayah kekuasaan Indonesia? Tadi konfrontasi militer anak-anak kami sudah dengar. Jadi kembali lagi dilakukan yaitu dalam rangka perjuangan pembebasan Irian Barat, Presiden Soekarno pada tanggal 19 Desember 1961 melakukan rapat yaitu di Yogyakarta atau dikenal dengan rapat raksasa yang mengeluarkan suatu komando untuk berkonfrontasi secara militer dengan Belanda yang disebut dengan Trikora. Ya, pasti anak kami sudah membaca dari bukunya Trikora, yaitu Tri Komando Rakyat. Apa isi dari Trikora tersebut? Yang pertama, gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda. Yang kedua, kibarkan sang merah putih di Irian Barat. Yang ketiga, bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dengan kesatuan tanah air bangsa. Jadi di sini rakyat sipil melakukan persetujuan bahwa rakyat sipil yang ada di Irian Barat pada saat itu bersedia untuk melawan pemerintahan Belanda, menjadi anggota pasukan untuk memperkuat wilayah kekuasaan Indonesia pada saat itu. Jadi Soekarno juga mengeluarkan keputusan Presiden nomor 1 tahun 1962 ataupun tertanggal 2 Januari 1962, di mana keputusannya berisi tentang pembentukan Komando Mandala Pembebasan Irian Barat di bawah Komando Mayor Jenderal Soeharto. Ataupun anak-anak kami tahu bahwa Presiden Maijen Soeharto pada saat itu sebagai Komando Pembebasan Irian Barat di dalam surat yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 1 pada tahun 1962. Dan akhirnya pada tanggal 15 Agustus 1962 di sini kembali lagi ditandatangani perjanjian. Ya, perjanjian apakah itu? Yaitu perjanjian antara pemerintahan Indonesia yang dilakukan di New York atau dikenal dengan perjanjian New York. Apa isi dari perjanjian New York tersebut? Ya, di sini isi perjanjian New York tersebut bahwa penyerahan pemerintahan di Irian Barat dari pihak Belanda ke PBB. Jadi tampak di sini PBB berfungsi ketika Belanda menyerahkan Irian Barat ke PBB dan PBB akan menyerahkan Irian Barat ke pangkuan negara kita. Jadi di sini kembali dibentuk UNTEA ataupun United Nations Temporary Executive Authority yang kemudian menyerahkan Irian Barat ke pemerintahan Indonesia sebelum tanggal 1 Mei 1963. Jadi berdasarkan perjanjian New York tersebut, pemerintah Indonesia punya kewajiban untuk menyelenggarakan FEVERA di Irian Barat sebelum akhir 1969 dan kedua belah pihak akan menerima apapun hasil dari FEVERA tersebut. Jadi ketika KMB dilakukan, Irian Barat belum dikembalikan ke wilayah kekuasaan Indonesia, dan ketika konfrontasi militer juga dilakukan, Belanda juga belum menyerahkan Irian Barat ke Indonesia, dan akhirnya di sini PBB campur tangan di dalam pengembalian wilayah kekuasaan Irian Barat ke Indonesia melalui perjanjian New York.
Anak-anak kami sudah tahu apa itu Perjanjian New York, di mana Perjanjian New York dilakukan. Oke, seperti yang Ibu bilang tadi, Nak, di dalam proses pengembalian Irian Barat di sini tampak bahwa jalan yang lain yang dilakukan yaitu Perjanjian New York, di mana pemerintahan Indonesia punya kewajiban untuk menyelenggarakan PVRA di Irian Barat sebelum akhir 1969, dan kedua belah pihak antara Indonesia dan Belanda akan menerima apapun hasil dari PVRA tersebut. Ya, jadi PPRA yaitu penentuan pendapat rakyat yang dilakukan secara pemilihan umum yang diadakan untuk menentukan status daerah antara milik Belanda ataupun Indonesia. Di sini tampak bahwa musyawarah PPRA menentukan wilayah tersebut adalah wilayah kekuasaan Indonesia ataupun wilayah kekuasaan Belanda. Ya, dan sebelah kanan juga tampak bahwa sebagian mengangkat tangan di sini bahwa akhirnya dari persetujuan PPRA tersebut di dalam perundingan New York, maka wilayah kekuasaan Indonesia yaitu termasuk salah satunya Irian Barat ataupun Irian Barat dari persetujuan New York melalui PVRA akhirnya kembali ke wilayah kekuasaan Indonesia. Jadi sesuai dengan Perjanjian New York yang dilakukan pada tanggal 1 Mei 1963 secara resmi, dilakukanlah penyerahan kekuasaan pemerintahan Irian Barat dari UNTEA kepada pemerintahan RI di Kota Baru yaitu Jayapura. Jadi dari penjelasan materi yang Ibu terangkan bagaimana proses pengembalian Irian Barat ke pangkuan negara Indonesia mulai dari KMB, setelah itu konfrontasi militer, setelah itu Perjanjian New York, akhirnya puncak dari pengembalian wilayah kekuasaan Indonesia puncak dari pengembalian wilayah kekuasaan Irian Barat ke Indonesia yaitu dilakukan di dalam Perjanjian New York, yaitu dengan melakukan PVRA, di mana rakyat dipertanyakan pada saat itu apakah masuk ke dalam wilayah kekuasaan Indonesia ataupun masuk ke dalam wilayah pemerintahan Belanda. Akhirnya dari PPRA tersebut, hasil dari Perjanjian New York resmi pada tanggal 1 Mei 1963, wilayah kekuasaan Irian Barat kembali ke Indonesia melalui UNTEA. Ya, demikianlah penjelasan materi yang Ibu terangkan kepada anak kami mengenai proses pengembalian Irian Barat ke wilayah kekuasaan Indonesia. Ibu berharap dari materi singkat yang Ibu terangkan, anak-anak kami bisa paham bagaimana proses pengembalian Irian Barat ke pangkuan NKRI. Sekian dan terima kasih.